Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, di video kali ini kita akan mengulas kembali materi matematika tentang pembagian. Oke, jadi sudah dibahas sebelumnya ya bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai tidak ada sisa, atau pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Dan untuk menyelesaikan soal pembagian itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan pengurangan, atau yang kedua juga bisa dilakukan dengan pembagian bersusun atau disebut juga dengan porografi. Oke, yang pertama pembagian dengan pengurangan ya. Kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal pembagian dengan cara pengurangan. Nah, cara ini itu bisa kalian lakukan kalau angka yang dibaginya sederhana. Jadi berlaku jika angka yang dibaginya sederhana. Contoh. Nah, di sini Bunda punya angka 10 ya dibagi 2. Ingat, 10 ini adalah yang dibagi. 10 adalah yang dibagi. Dan 2 ini dia yang membaginya, pembaginya ya. 2 adalah pembaginya. Nah, oke. Kita akan selesaikan soal ini dengan cara pengurangan berulang. Dengan cara pengurangan berulang ya, yaitu kita kurangi dulu 10 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 8 ya. 10 kurangi 2 itu hasilnya 8. Nah, dikurangi lagi. Dikurangi 2 lagi. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Nah, 6 masih bisa dikurangi 2 kan? Kita kurangi lagi. Kurangi 2. Hasilnya 4. 6 dikurangi 2, 4 ya. 4 juga masih bisa dikurangi. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. 2 juga masih bisa dikurangi. Hasilnya adalah 0. Nah, jadi kalau sudah sampai 0 berarti sudah selesai. Jadi harus sampai habis, sampai 0 gitu ya. Oke, jadi hasilnya berapa? 10 dibagi 2. Kita simpulkannya dari sini. Berapa kali dikurangi? Berapa kali angka 2-nya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali dikurangi. Maka 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Oke, mudah ya. Ini pembagian dengan pengurangan berulang. Berlaku jika angka yang dibaginya kecil atau sederhana. Nah, selanjutnya yaitu dengan pembagian bersusun ya atau porografit. Nah, ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan soal pembagian yang nilainya lebih besar. Contoh ya, kita langsung ke contoh aja. Contoh di sini ada angka 46. 46 dibagi 2 ya. Oke. Ini akan sangat panjang kalau kita pakai cara dengan pengurangan berulang tadi. Kebayang 46 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 akan sangat panjang sekali ya. Makanya kita bisa gunakan, kita bisa selesaikan dengan cara pembagian bersusun atau disebut juga porografit. Yang seperti apa itu porografit? Jadi porografit itu kita pembagiannya menggunakan garis bantu seperti ini. Nah, atau mungkin yang familiar sama kalian itu bagi kurung ya. Oke, kita akan selesaikan soal ini ya. Nah, ingat 46 itu dia adalah yang dibaginya. Yang dibagi itu kita simpan di dalam ini, di dalam garis ini. Jadi 46-nya kita taruh sini. Karena dia adalah yang dibaginya. Pembaginya angka 2, ini kita taruh di luar. Kita taruh di luar, taruh di sini. Oke. Caranya bagaimana? Silahkan perhatikan ya. Satu-satu kita bagi dari yang dalam kurung ini. Dari sini. Pertama kita bagi dulu yang ini. Dibagi kemana? Dibagi ke sini. Jadi dia dibagi. Oke, kita bagi ya. Satu-satu angka 4 dulu. 4 dibagi 2. Gimana? 2 kali
2 dikali berapa gitu yang hasilnya 4. 2 ya. Taruh di sini. Ini hasilnya. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, dari sini itu kita kalikan dengan ini, dengan pembaginya. Jadi dari sini balik lagi ke sini. Dikali. Ingat ya, kalau dari bawah sini dibagi, hasilnya taruh di atas, kemudian di atas yang di atas hasilnya ini kita kalikan lagi dengan si ini. Ya. Coba. 2 dikali 2 hasilnya 4 dan simpan di sini, di bawah 4 sini. Ingat, jangan sampai salah posisi, simpannya harus di sini. Di bawah 4 sini, karena kan ini adalah yang ini yang lagi dibagi. Gitu. Kita tambah garis dan dikurangi. Nah, sekarang kita kurangi. Coba 4 dikurangi 4 hasilnya 0 ya. Kalian boleh tulis 0 di sini tapi nggak juga apa-apa. Intinya dia habis. Udah habis. Nah, kita masih punya angka 6 di sini. Angka 6 di sini kita kemanakan? Kita turunin ke sini. Kita turunin. Di sini ada 0 sebenarnya kan. Di sini ada 0 tapi ya kita nggak tulis. Pokoknya ini 6. Karena 4 dibagi 4 itu habis. Berarti si 6 ini kita langsung turunin aja ke sini. Kita tulis di sini. Langkahnya sama, kita bagikan dulu. Kita bagi kemana? Ke sini. Ke angka 2 sini. Nah, ini juga sama. Dibagi. 6 dibagi 2 berapa? Oke. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Dikali 3 ya. Berarti 6 dibagi 2 itu adalah hasilnya 3. Sama, kita taruh di sini. Nah, hasilnya udah di sini 3. Sama juga langkahnya, kita kalikan. Udah ditaruh sini, kita kalikan ke sini. Kita kalikan juga. Dikali ya, dikalikan ke bawah. 3 dikali 2 hasilnya 6. Ini juga sama, kita kurangi. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Kalau hasilnya udah 0 berarti sudah selesai. Jadi berapa dong 42 dibagi 2? Maaf, 46 dibagi 2 ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah yang ini, yang di atas ini, 23. Jadi 46 dibagi 2 itu hasilnya adalah 23. Oke, sekali lagi ya, soal kedua kita akan menyelesaikan ini 963 dibagi 3 dengan cara tadi, dengan cara porografit. Oke, kita buat kurungnya. Ingat yang dibaginya ini yang mana? Ini kan yang dibaginya adalah 963, maka 963 kita taruh di dalam. Dan dia pembaginya adalah angka ini, 3. Kita taruh di sini. Nah, kita coba bagikan satu per satu ya. Ingat, 1 per 1. 1 per 1. Maksudnya gimana? Jadi satu angka dulu. Kita mulai dari angka 9. Kita akan bagikan. Langkahnya sama seperti yang tadi. 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya berapa? 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Hasilnya adalah 3 ya. Nah, itu kenapa kita harus hafal dulu perkalian. Karena pembagian itu intinya ya kebalikannya dari perkalian. Gitu. Oke, jadi kalian harus hafalin lagi perkaliannya ya. Oke, kita ulangi. 9 dibagi ya. Ingat ini dibagi. 9 dibagi 3, hasilnya 3, kita taruh di sini. Lalu ini kalikan. Dikali. 3 dikali 3, 9, taruh di sini. Ingat, jangan lupa jangan sampai salah posisi ya. Ditaruhnya di bawah sini. Lalu kita kurangi. 9 dikurangi 9, 0. Oke, di sini ada angka 0, tapi nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Mau kalian tulis juga silakan. Kita turunkan 6, angka 6 satu di sini. Ingat satu per satu ya, 6 dulu. 3 nggak usah kita turunin dulu, kita coba dulu. 6
kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi, dibagi ke atas ini. 6 dibagi 3 hasilnya berapa? 3 kali berapa yang hasilnya 6? 2 ya. Oke, 2. Sama, jangan lupa 2 ini juga kita kalikan ke sini. 2 dikali 3, 6. Kita simpan di sini, di bawah sini. Lalu kita kurangi, 6 dikurangi 6, 0. Udah habis. Nah, kita masih punya angka 3 di sini, jadi belum selesai. Kita turunkan 3 ini, angka 3 ini. Kita turun ke sini. Sama, kita bagi dia ke atas sini. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya berapa? 3 dikali berapa hasilnya 3? 1. Lalu kalikan, jangan lupa 3 dikali 1 ya, atau dari sinilah Kak. 3 dikali 1 dikali 3 kita kalikan, hasilnya taruh sini 3. Lalu kurangi dan 0, habis ya, udah nggak ada lagi. Maka udah selesai. Hasilnya adalah ini, 321. Jadi 963 dibagi 3 hasilnya 321. Itu. Oke, lagi ya, soal selanjutnya di sini ada 75 dibagi 5. Kita gunakan porografit. Kita buat ininya, porografitnya atau garis batasnya, dan udah langsung masukin 75 di sini karena dia adalah yang dibaginya. Dan 5 di sini karena dia adalah pembaginya. Oke, kita lakukan satu per satu ya. 7 dibagi 5. Nah, apakah bisa 7 dibagi 5? Caranya kita cari, nah di sini udah ada contekan. Kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7, tapi jangan lebih dari 7. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 7. Yang hasilnya mendekati 7, tapi tidak lebih besar. Ingat ya, tapi tidak lebih besar. Berapa? Nah, di sini ada contekannya kan? Ini ya, kalau misalkan dikali 2 jadi 10, 10 lebih besar daripada 7, berarti ya udah berarti yang ini. Nah, 1 ya, berarti kita kalikan 1. Maka 7 dibagi 5, kita tulis 1 di sini. Sama langkah-langkahnya tetap udah ditulis sini, kita kalikan ke sini. Dikali, jangan sampai lupa dikali. Tadi dibagikan, tadi habis dibagi, ditaruh di atas, terus yang di atasnya kita kalikan. 1 dikali 5 hasilnya 5. Taruh di sini, di bawah 7 sini, lalu kita kurangi. Nah, bedanya yang tadi itu kan habis ya, kalau ini kan nggak, 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Oke. Apakah 2 bisa dibagi 5? Nggak bisa ya. Kita coba turunin angka 5 di sini. Kita masih punya angka 5, jadi kita coba turunin aja. Nah, bagaimana 25 dibagi 5? Apakah bisa? 25 dibagi 5 kan dia kesini dulu. 25 dibagi 5. Cari di sini. Ini ada contekan. 25. Berarti 5 ya. Jadi 25 dibagi 5 itu 5. 5 kali berapa lah yang hasilnya 25. 5. Kita tulis di sini. Jangan lupa dikalikan lagi. 5 dikali 5, tulis di bawahnya 25. Langsung kita kurangi, dan 25 dikurangi 25, 0. Udah selesai, udah habis. Jadi kesimpulannya 75 dibagi 5 itu hasilnya ini ya, 15. Oke. Oke, soal selanjutnya, soal terakhir ini ya. Ini ada angka 516 dibagi 4. Oke, kita akan selesaikan dengan cara yang sama, dengan cara porografit. Kita buat garis bantu di sini. Oke.
516 yang dibaginya, maka dia posisinya di dalam kurung sini. Dan 4 yang pembaginya kita taruh di sini. Oke, ingat kita bagikan satu-satu ya. Jadi satu per satu kita bagi dengan 4. Oke, kita mulai dari sini, dari 5. 5 dibagi 4. Dia dibagikan, 5 dibagi 4. Apakah ada yang hasilnya pas? Nah, sama aturannya seperti soal yang tadi. Kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5, tapi tidak lebih daripada 5. Berarti, ini udah ada contekannya di sini. Berarti yang ini ya. Yang ini kan, 4 dikali 1 hasilnya 4 gitu. Karena kalau 4 dikali 2 hasilnya 8, dia lebih dari 5, nggak boleh. Jadi kita tulis di sini 1. 4 di 5 ya, 4 dikali berarti langsung kita kalikan ke sini. 4 dikali 1 hasilnya 4, kita tulis di sini di bawah 5 sini. Lalu kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Nah, langkahnya sama, sekarang kita akan bagikan lagi ke atas, ke 4. Tapi kita nggak bisa langsung membagikannya. 1 dibagi 4 nggak bisa ya. Jadi kita coba turunin angka 1 di sini. Kita masih punya angka 1 di sini, kita turunin ke sini. Oke. Jadi 11 kan? Nah, sekarang coba 11 kita bagi 4. Nggak ada yang pas, sama aturannya tadi. 4 dikali berapa? 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11 tapi tidak lebih daripada 11. Kita lihat ke perkalian sini. Berarti yang ini ya, 4 dikali 2. Hasilnya 8. Karena kalau dikali 3, dia hasilnya 12, lebih dari 11. Nggak berlaku, nggak boleh. Jadi harus 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11 tapi tidak lebih besar daripada 11. Berarti 2 ya. Kita tulis 2 di sini. Oke, langsung sama langkahnya. 2 ini juga kita kalikan ke sini, ke 4. 2 dikali 4, tulis di sini 8. Oke, tulis di sini 8, lalu kita kurangi lagi. Sekarang 11 dikurangi 8 hasilnya 3 ya, hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 4 belum bisa ya, dia lebih kecil dari 4. Kita masih punya angka 6 sini. Kita turunin. Ya, jadi 36. Coba kalau 36 bisa dibagi 4. Kok ke sini? Nah, ke sini ya. 36 dibagi 4. Hasilnya yang mana? 4 kali berapa yang hasilnya 36? Nih ada nih. 4 kali berapa yang hasilnya 36 kali 9. Maka kita tulis 9 di sini. Sama 9 juga kita kalikan ke 4. 9 dikali 4 hasilnya 36. 36 dikurangi 36 hasilnya 0. Maka sudah selesai. Jadi kesimpulannya ini hasilnya 516 dibagi 4 itu hasilnya 129. Itu mudah ya, jadi kuncinya kalian harus hafal dulu ini perkaliannya. Jadi silakan hafalin lagi perkaliannya dari perkalian 1 sampai perkalian 10 ya, supaya kalian ketika mengerjakan soal pembagian juga kalian mudah. Ya itulah anak-anak pembahasan tentang pembagian. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.